Aku ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Eh, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikannya, atas segala kasih sayangnya, atas segala nikmatnya. Terus salam serta sholawat yang tak lupa untuk memberi syafaat, untuk panutan, untuk teladan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih saya untuk Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Baiti Rahman yang sudah memberikan saya kesempatan pastinya untuk bisa bergabung dalam Pekan Literasi Nasional ini, dan juga untuk Bapak dosen saya Bapak Jamil Abdul Aziz MA yang selalu memberikan saya support. Saya sudah beri buku-bukunya Bapak juga. Bapak termasuk salah satu guru saya dalam menulis pastinya. Saya beli bukunya Bapak dan saya ngefans juga sih sama tulisannya Bapak. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Erlina Pambudi, Masya Allah, rekan saya, partner saya dalam menulis, guru saya juga, dan yang pasti juga untuk Ibu dosen saya yang sangat saya sayangi, Ibu Ariska, Masya Allah. Ibu selalu support, Ibu selalu memberikan saya motivasi pastinya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Saya di sini nyemplung sebenarnya ya. Saya ini basicnya penyanyi, bukan penulis, tapi ya belajar untuk bisa menulis. Saya senang sekali menulis sebenarnya dari kecil, tapi dari kecil itu cuman kelas-kelas menulis buku diari. Jadi buku diari, saya tahu saya melakukan apa, saya merasakan apa, saya tulis. Pada hari ini saya begini, saya ketemu ini, gitu-gitulah. Sampai pada akhirnya SMP, SMA, akhirnya saya mulai mencoba untuk menulis yang lebih serius lagi menurut saya gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa membuat buku meskipun ini nggak saya sendiri, tapi berdua dengan Mbak Lina. Tapi setidaknya apa yang saya cita-citakan akhirnya tercapai juga gitu ya. Alhamdulillah, ini semua karena Allah pastinya, dan keinginan saya yang memang pengen banget belajar untuk terus bisa menulis gitu ya. Awalnya sebenarnya sih nggak ada niat untuk menjadi penulis. Uh, saya cerita dulu tentang saya, boleh nggak sih? Boleh Boleh ya? silakan Kak Puput, Masya Allah, boleh. Iya, jadi awalnya saya sebenarnya nggak ada niat untuk menulis, tapi em, nggak tahu kenapa saya sering banget bikin quotes-quotes ya, kutipan-kutipan dari apa yang saya rasakan. Karena seperti yang Mbak Erlina bilang, buku ini memang buku yang memang berasal dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, entah itu berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dari orang-orang lain yang memang mau berbagi kisah sama kita ataupun yang berbagi cerita. Buku ini memang bukan berasal dari uh, hasil kayak buku-buku dosen yang lainnya, dari disertasi atau dari apa, tapi ini buku ini berasal dari hati gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa dirasakan khususnya untuk para kaum hawa, cie. Saya bisa menulis buku ini yang pastinya berasal dari hikmah yang saya ambil dari apa yang saya lihat, seperti yang tadi saya kasih tahu, terus dari curhat-curhat seorang kaum hawa, macam-macam ya profesinya, dari yang ibu rumah tangga, dari yang wanita karir, dari juga yang calon ibu, calon mantu, calon istri, dari wanita yang banyak mengalami ujian-ujian hidup. Saya berusaha untuk mengambil belajar untuk mengambil hikmah dari itu semua gitu ya. Dan isi-isi buku ini memang tidak banyak ya Mbak, Kakak, Ibu, Bapak semuanya. Seperti yang tadi disampaikan, hanya berupa kutipan-kutipan saja. Kenapa sih nggak banyak gitu? Maksudnya nggak dijabarin kutipan-kutipan itu? Mungkin salah satunya adalah saya bisa sampaikan bahwasanya waktunya membaca bagi ibu-ibu gitu ya, khususnya bagi seorang ibu-ibu tuh membaca tuh nggak butuh waktu, nggak butuh waktu lama, nggak bisa lama karena memang banyak tugas domestiknya gitu kan. Lagi baca buku tiba-tiba anak nangis gitu, atau lagi baca buku tiba-tiba ada pekerjaan rumah tangga yang belum selesai. Jadi memang salah satunya kenapa kita bikin buku ini dengan ya seperti ini, sedikit-sedikit kutipan-kutipan.
karena yaitu salah satunya. Kedua, kenapa saya mau diajak Mbak Erlina untuk membuat buku? Karena saya ingin mengajak para kaum wanita yang memang seperti tadi Ibu Ariska bilang, sampaikan bahwasanya mengedepankan emosional ya Ibu ya. Kayaknya perasa banget gitu kan, baperan banget gitu kalau Ya, kaum perempuan hawa lebih itu. sering seperti itu ya, lebih emosional. Iya, Ya. iya betul kan Bu, lebih mengedepankan itu. Nah, saya ingin memberitahukan sama teman-teman wanita, sama kaum hawa semuanya bahwasanya bisa meluapkan emosional kita itu dengan cara yang baik gitu loh, dengan cara yang apa ya, dengan cara yang benar. Artinya kadang-kadang kan kalau perempuan itu kalau misalnya ingin mengeluapkan emosionalnya itu apa aja menulis tapi di status misalnya, menulis di tempat-tempat yang memang sebenarnya sih kayaknya nggak bagus gitu ya, karena pasti nanti ada persepsi orang tahu tentang apa yang dicurhatin. Nah, saya di sini mau ngajak sama bunda-bunda semuanya, sama para wanita, sama kaum hawa, yuk mulai menulis di apa namanya, di wadah yang baik, seperti misalnya menulis di buku, kita tulis aja apa yang kita rasain, kita tulis aja apa yang kita lihat gitu ya, sambil meluapkan apa yang kita rasa gitu. Karena menurut aku menulis adalah bentuk aku mencintai diri aku sendiri gitu. Artinya menulis itu adalah bentuk aku untuk menghealing rasaku, untuk menyembuhkan apa yang ada di dalam diri aku gitu kan. Karena kadang kita nggak bisa sampein kan Bu Rizka apa yang kita rasain, nggak sulit gitu ya. Nah, dengan menulis itu kita belajar untuk bisa menyampaikan apa yang kita rasa. Kita bisa belajar untuk mengungkapkan apa yang kita rasa gitu. Dari rasa emosi kita. Mungkin bisa dibilang dalam bukunya Profesor Darwis Sude ya, kecerdasan emosional, saya sudah baca juga. Uh, Ya seperti itu gitu. Jadi kita mampu mengolah emosional kita dengan cara menulis. Uh, Seperti itu aja sih yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Terus bukan masalah benar dan salahnya seperti Mbak Erla bilang, tapi kita di sini untuk belajar mengambil hikmah tentang kehidupan, tentang apa yang Allah titipkan sama kita. Misalnya nih ya, ada beberapa yang curhat tentang masalah rumah tangga misalnya kan, begini begitu. Ada yang beberapa yang bermasalah dengan mertua misalnya. Nah, saya dan Mbak Erlina mungkin mencoba untuk menjawab, tapi dengan versi kita gitu ya Mbak ya. Tetap libatkan Allah, karena menurut saya kita nggak bisa pakai kekuatan kita, tapi kita pakai kekuatannya Allah gitu. Ada Allah, tenang aja gitu kan. Untuk para pejuang luka, untuk para pejuang luka, tenang aja, ada Allah. Pokoknya Allah itu pasti akan ngurus semuanya gitu kan. Kita nggak sendirian kok. Kita pasti Allah ada gitu. Jadi jangan bersedih, la tahzan kan gitu, karena Allah bersama kita. Jadi buat kaum hawa semuanya, kalau misalnya ada waktu dan kesempatan, boleh untuk membaca buku Bilik Hati Hawa. Mudah-mudahan bisa terwakili lah ya, setidaknya hati-hati yang sedang mengalami goresan-goresan. Waduh, hati yang sedang belajar untuk apa namanya, menerima ya. Ya kita harus terus belajar menerima tentang ketetapan Allah sih, seperti itu. Yes. Masih ada waktu lagi nggak? Masih ada 5 menit lagi nih buat Kak Puput. Buat aku. Iya. Setelah itu langsung pertanyaan sesi tanya jawab, karena pertanyaan sudah hampir banyak sepertinya nih untuk kedua pembedah dan Kak Puput. Oh gitu, aduh banyak banget yang ditanyain. Nanti yang nanya, yang jawab Mbak Lina aja sama Bu Rizka. Iya, pokoknya gini ya, buku Bilik Hati Hawa ini saya nggak mau muluk-muluk, saya nggak mau punya ekspektasi yang tinggi tentang buku ini, karena memang saya bukan penulis yang bagus. Saya hanya belajar, masih belajar menulis, dan saya masih terus ingin belajar untuk bisa memperbaiki tulisan saya. Tapi yang paling terpenting adalah saya menulis dengan hati saya menulis dengan segala kejujuran yang saya punya. Jadi menulis dari hati, insya Allah sampainya ke hati kan gitu. Jadi mudah-mudahan bisa sampai ke hati para kaum hawa lah ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya habis baca ini terus langsung pada DM kita juga nih Mbak Lina ya.
Biasanya gitu tuh. Udah Iya, beli iya. terus DM gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya kita sharing. Karena Sebenarnya di sini sharing bener. betul. Karena ternyata kita belajar bahwasannya yang mendapat ujian itu bukan kita aja gitu, bukan cuman aku aja. Semua pasti ada ujiannya, tapi cara menyikapinya berbeda-beda. Yes. Makanya itu ya tetap berpegang teguh sama Allah tentang keimanan pasti ya Bu Rizka ya pastinya gitu. Alhamdulillah.